Oke, selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Relawan ID. Oke, jadi di sore kali ini saya bersama saudara saya ini akan memancing di suatu sungai yang tempatnya agak lumayan seram nih guys ya. Coba perhatikan di tempat sekitar, di sekeliling. Nah, agak lumayan juga ini untuk tempat memancingnya agak-agak seram gitu ya guys ya. Ahai. Nah, jadi ini pemandangan kalinya ini seperti ini ya teman-teman. Kalinya kecil, cuman ikannya itu katanya sih banyak ya. Dan saya itu hampir kurang lebih 10 tahun nggak nengokin sungai di sekitar rumah, karena waktu kemarin-kemarin aku tuh ngerantau terus ya guys ya di kota Bekasi ya. Nah, jadi untuk tahun-tahun ini tuh udah pulang kampung, jadi mulai agak terbiasa lagi di lingkungan alam yang ada di perkampungan saya sendiri guys ya. Nah, jadi untuk tepatnya sore hari ini saya akan mencari ikan sungai untuk disatukan dengan ikan siklid Afrika yang ada di akuarium guys. Dan ikannya mungkin di sini ada ikan seperti ikan-ikan sungai ya, ikan wader biasanya ya, keluarga bab. Jadi wah, ini pemandangannya agak kurang berkenan ya, banyak sampah ya guys ya. Ya seperti itulah, manusia selalu membuang sampah sembarangan, sehingga ini juga saya agak kaget juga nih guys. Tadinya ini sungai ini lebar, cuman waktu zaman sekolah saya dulu tahun 2010 2009 ya, ini sungai masih gede ya guys ya, terus dalam. Tapi sekarang ini kayak gini banget, kecil gitu. Oke guys, jadi berhubung saya itu lupa nggak membawa tripod ya guys ya, jadi saya ambil cuplikan secukupnya aja ketika memancing ya guys ya, karena susah. Nah, jadi saya udah mendapatkan beberapa ekor ikan. Nah, jadi untuk makhluknya itu seperti ini guys nih, ikannya ini ya guys ya, yang mau saya tengmet dengan ikan siklid, saya satuin dengan ikan siklid. Tapi biasanya ikan ini tuh gesit ya, dan gak bakalan diserang sama ikan siklid. Ini merupakan keluarga ikan wader. Kalau di tempat saya ini namanya ikan berem panon guys ya, karena dari marga Sunda sebutannya ikan berem panon. Kalau misalkan di tempat kalian ini ikan apa guys? Jadi ikan ini lumayan cukup bagus, kayak ada merah-merahnya gitu ya di bagian sirip dan juga pangkal ekor. Dan kalau misalkan yang bentukannya jenis kelaminnya jantan, dia kelihatan ada garis hitamnya tebal ya di bagian ekor untuk jantan. Dan ini lucunya di bagian pipi mereka ya, ada warna merah-merah kayak spot merah gitu ya guys ya, lucu ya. Dan juga untuk di belakang sebelum pangkal ekor itu terdapat black spot ya, lingkaran hitam. Keren sih ikan ini ya. Nah guys, jadi nggak cuman ada ikan berempanon nih guys, di sini juga ada ikan wader pari guys. Wah, dulu zaman sekolah saya dulu masih kecil, waktu sering kali mancing di sekitaran sini ya guys ya, jarang saya menemuin ikan wader pari kayak gini guys. Jadi jarang ya, kebanyakan itu ikan parai atau benter. Nah, jadi untuk spotnya itu saya mancing di sini guys. Kalau malam jangan coba-coba untuk mancing di sini, karena takutnya akan ada banyak yang gelantungan ya guys ya. Wow, keren. Oke guys, jadi untuk tempatnya itu spotnya seperti ini. Dan untuk di atas sana itu ada sebuah pemakaman umum ya, pemakaman umum warga desa sini ya guys ya, blok di desa saya. Oke guys, langsung saja kita langsung ke akuarium. Oke kawan, jadi saya baru saja sampai rumah, dan ini sekarang langsung saja saya sedikit mempraktekkan ataupun mengaklimasikan ikan wadernya di dalam akuarium. Caranya seperti ini ya, udah paham lah bagi teman-teman semua ya. Sepertinya kita langsung saja buka untuk ikannya guys ya. Nah guys, jadi untuk penampakannya
ikan berempanon. Kok sebutannya ikan berempanon ya? Jadi saya nih lagi malas cari informasi, coba cari-cari di Google, pasti ada namanya jenis-jenis ikan hias keluarga wader gitu ya guys ya. Nah, untuk jenis ini, untuk bahasa ilmiahnya saya kurang tahu guys ya. Jadi udahlah, saya sebut dengan daerah saya sendiri, yaitu ikan berempanon. Nah, ketika terkena lampu cahaya ini lumayan bagus nih guys ya, kayak ikan hias di toko-toko akuarium gitu ya. Ada kan untuk jenis barb gitu ya. Jadi seperti ini guys. Nah, jadi ikan ini agak sedikit mirip dengan ikan predator ompong ya, ataupun ikan ampala. Nah, jadi untuk di bagian pangkal ekornya itu ada garis hitam ya, seperti ikan ampala, cuman bedanya ini ukurannya lebih kecil daripada ikan ampala. Kalau ikan ampala dia mungkin bersifat ataupun termasuk golongan predator ya guys ya, yang memangsa ikan-ikan kecil ataupun hewan-hewan kecil seperti udang-udangan, anak-anakan ikan lain yang berada di sungai ataupun di rawa, ataupun bisa juga di dalam waduk atau danau ya guys ya. Nah, untuk ikan berempanon ini ya guys ya, mereka biasanya suka mencari ataupun sama aja kayak ikan-ikan siklid ya, suka nyari-nyari makanan yang ada di dasar pasir ataupun di dasaran akuarium. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan lihat ke depannya apakah ikan ini masih tetap aman disatuin dengan ikan siklid, ataupun ikan ini berjatuhan korban dihajar ikan siklid. Tapi seperti kasus yang udah-udah, saya pernah mensatukan ikan wader pari dengan ikan siklid ya, itu aman-aman aja guys ya, no problem, jadi damai gitu ya guys ya. Nah, jadi untuk mungkin ini baru mereka tahap adaptasi ya, 1 2 3 4 5, ada 5 ekor. Takutnya pas saya tinggal kerja ataupun tinggal pergi gitu ya guys ya, seperti pengalaman saya itu mereka suka loncat guys ya. Suka loncat ke luar akuarium, udah bener-bener ya ada di air malah pengen loncat, ya udah. Nah, jadi untuk kali ini semoga saja nggak ada yang loncat lagi ikannya ya guys ya. Oh ya, by the way teman-teman, ini bertepatan dengan hari Idul Fitri ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin ya guys apabila saya banyak kesalahan kepada kalian, banyak salah ngomong ataupun secara disengaja baik tidak disengaja, mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mampir dan menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.